Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube yang membahas belajar analisis teknikal dan trading plan dengan menggunakan strategi smart money concepts atau dikenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Arfa Febrian. Saat ini Anda sedang menyaksikan Arfa Channel Trading. Baik, diingatkan kembali, ini bukanlah signal, ini adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading kita harus mapping dulu, tanpa mapping kita jangan trading. Dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai, baik di Tokyo, London maupun di New York. Terutama setelah London selesai, mappingannya wajib untuk diupdate. Baik, ini adalah setting atau setup atau mapping untuk gaya trading intraday atau day trade, dimana open dan close posisinya di satu hari yang sama. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki komunitas, Anda bisa bergabung bersama komunitas kita di kelompok Bermain Reborn. Pendaftarannya melalui nomor yang ada di deskripsi, dan ini adalah gratis. Tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Dan bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu dan sibuk tetapi Anda ingin belajar SMC bersama saya dan secara akselerasi langsung, Anda bisa bergabung bersama jasa private trading, dan ini adalah berbayar. Anda bisa cek investasinya di kolom deskripsi. Ambil jika suka, jangan ambil jika Anda tidak suka. Baik, kita langsung aja untuk mengupdate pair XAUUSD atau dikenal dengan nama gold untuk analisis hari ini, hari Senin tanggal 8 Desember tahun 2025 menghadapi sesi Tokyo sampai nanti menuju ke London. Dan mapping ini berlaku pada saat video ini dibuat, dan jika Anda menontonnya berarti Anda harus mengupdate-nya sendiri. Dan kita akan menganalisis XAUUSD ini secara top down dimulai dari time frame monthly. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame monthly, dan kita melihat di sini biasnya secara umum adalah masih bullish atau uptrend, dan namun secara smart money concept kita harus menggunakan market structure. Dan market structure-nya adalah seperti ini, guys. Ini adalah market structure di time frame monthly, dan kita melihat di sini biasanya adalah masih bullish atau uptrend, dan secara fundamental juga kita melihat di sini juga masih bullish atau uptrend. Sehingga opsi terbaik adalah kita nyobai di area demand, dan harga saat ini sedang berada di area liquidity-nya di time frame monthly. Better buat teman-teman yang belum memiliki posisi di time frame monthly, jangan dulu sampai dia tunggu dia break high atau dia nanti break low seperti itu ya. Kalau dia break high kita akan ngebuy, kalau dia break low kita akan nge-sell ikut turun ke area demand, atau better tunggu aja di area demand untuk entry-nya seperti itu. Oke, itu yang terjadi di time frame monthly. Baik, kita lanjut aja ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame weekly. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame weekly, dan kita melihat di sini time frame weekly juga masih bullish atau uptrend. Kemudian di sini kita lihat di secara fundamental juga masih bullish atau uptrend, sehingga opsi terbaik adalah kita nyobai di area demand, dan kita perbesar di sini. Kita lihat secara liquidity dia masih berada di area liquidity-nya. Better bagi teman-teman yang belum memiliki posisi di time frame weekly, better nunggu ya guys ya, better nunggu dia break high atau dia break low, sama seperti monthly seperti itu ya. Dia break high kita akan ngebuy, kalau dia break low kita akan nge-sell. Tapi break ya, bukan swap ya, tapi break. Nah, itu harus diperhatikan. Oke. Baik, kemudian kita ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame daily, dan kita melihat di sini jelas secara umum di daily adalah masih bullish atau uptrend. Secara fundamental juga kita melihat di sini telah terjadi perubahan karakter, kembali menjadi 50% bullish, sehingga opsi terbaik adalah kita buy di area demand. Biasanya yang terbaik ya. Namun apakah ini akan terjadi side ya, kita harus lihat ya nanti di time frame LTF-nya seperti itu. Baik, untuk sementara ini kita anggap ngasih harga naik ya. Harapan kita kalau dia bullish adalah kembali bullish adalah harus nge-break di higher high-nya seperti ini ya. Tapi ini di time frame daily. Tapi di time frame lebih kecil bisa jadi lihat more trending gitu lah. Seperti itu. Itu yang terjadi. Kemudian kita opsi terbaik kita nyobai di area demand, dan kita lihat di sini opsi terbaik adalah kita tetap buy di area demand-nya saja. Oke, kemudian kita ke time frame yang lebih kecil. Oke, sebelumnya daily itu adalah trend kita atau trend utama kita untuk gaya trading intraday atau day trade, di mana ini merupakan directional bias atau trend utama untuk gaya trading tersebut ya. Jadi sebagai patokannya adalah daily-nya. Baik, kita ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam kita melihat di sini bahwa
time 4 jam ini adalah masih Oke, 4 jam ini adalah POI kita atau point of interest kita untuk get trading intraday atau day trade, di mana ini merupakan kita tertarik untuk entry di area yang sudah kita setup, baik di area supply maupun di area demand, baik di area BEP maupun di area BOB-nya, seperti itu. Dan kita melihat di sini secara struktur besar adalah dia tetap masih bullish atau uptrend. Secara inner structure-nya ini mulai ya baru 50% bullish ya. Sehingga opsi terbaik adalah kita hanya buy di area demand-nya saja ya, seperti itu. Sepintas ini ya masih 50% bullish ya. Jadi 50% masih bisa bearish, masih bisa ya. Sedangkan di sini sebentar, ini kita salah, ini kurang visibilitasnya, berarti biar kita turunin dulu ya. Cepat turunin dulu. Oke. Nah, di sini kita lihat dia apakah dia nanti ini jadi sideways ya, kita juga nunggu kan. Nah, di time frame 4 jam. Karena dia masih mencari low valid di sini ya kan ya, masih mencari low valid. Apakah nanti sampai sini atau gimana ya, kita tunggu. Yang penting di 4 jam dia masih cari low valid. Seperti itu. Apakah ini menjadi low validnya? Bisa jadi. Nah, harus nge-break di sini, dan ternyata gagal untuk nge-break di sini. Jadi kita masih tunggu ya. Seperti itu. Ini di time frame 4 jam. Kalau kita duga naik sih kita punya TP di atas, tapi kalau dia turun ya kita harus ukur ulang. Harus hitung ulang ya, seperti itu. Jadi nggak kaku. Oh, udah gini naik ternyata turun ya. Nggak gitu juga. Harus lihat dari strukturnya, iya kan? Seperti itu. Kalau strukturnya nanti ternyata turun di sini misalnya kan begitu kan. Dia masih mencari low valid ya, kita harus ikut turun dulu kan begitu. Dan kita lihat patokannya adalah London. Ini Londonnya aja dia break low kan di sini. Itu enggak break low apa swap low nih guys, 4 jam. Ya, nanti kita lihat di time kecil ini kan masih 4 jam ya. Nah, kalau dia nanti break low ya berarti kita ikut turun. Tapi kalau ternyata swap low ini naik lagi masuk ke London kan begitu. Nah, itu yang terjadi kan di time frame 4 jam ya. Dan 4 jam ini sudah ini ya, sorry ininya masih, oh ini rubah nih guys, 4 jamnya guys ya. Kita kunciannya kita buka dulu guys. 4 jamnya ini udah rubah posisi. 4 jamnya mana ya, ini ya. Nah, ini udah rubah posisi. Nah, ini liquidity, berarti dia masih ada di area liquidity di 4 jam ya guys ya. Seperti itu. Jadi ya better yang nunggu lah ini kalau mau dia naik atau apa, nanti di time frame 15 mengkonfirmasi itu. Sementara kalau yang belum punya posisi ya nunggu lagi kalau kayak gini mah gitu kan. Artinya kalau nanti kita lihat di time frame kecil yang untuk penjelasan lebih detailnya ya. Kalau sebentar 4 jam seperti ini ya nunggulah gitu ya. Dan ini masih posisinya swap low ya. Kalau nggak salah ini masih swap low ya. Kalau di versi 4 jam kita lihat visual begini, sudah swap low kan begitu. Oke. Berarti dia nge-buy di sini, TP di sini kan seperti itu. Kemudian kita ke 2 jam. Jadi di 4 jam juga masih mencari low valid ya. 4 jam mencari low valid, 2 jam. Oh, ini juga 2 jam. Kita temuin berarti ini 1 jam nih guys. Oke. Nah, berarti di 2 jam juga sama mencari low valid ya, sama ya. Sama-sama. Nah, ini 2 jam juga kita harus update juga guys. 2 jamnya update kayak ini. Oke, 2 jamnya sebentar. Nah, ini ya. 2 jamnya, kemudian 1 jam. 1 jam ini udah ada swingnya. Dia juga mencari low valid juga di 1 jam. Dan kalau kita dilihat di 1 jam ini kan sideways ya. Betul? Di 4 jamnya sideways kan. Di 4 jam, di 1 jamnya sideways. Sebenarnya kalau trader SMC kalau sideways gini nggak entry sih sebenarnya. Dia belum running soalnya gitu. Tapi kalau mau itu gimana ya terserah. Kita tidak menyarankan, tapi better secara strukturnya ini adalah sideways di 1 jam. Artinya ya masih di situ-situ aja, lagi konsolidasi gitu kasarnya mah, atau lagi cari penumpang kalau istilah kita mah gitu kan. Jadi ya biarin aja gitu, biarin dia nyari penumpang dulu, nanti tunggu dia running ya. Kalau udah jelas nanti swap high low nya kita baru ini, karena kan seperti tadi saya bilang bahwa ini
baru 50% guys kalau dia mau naik juga gitu loh. Baru 50%, belum 100% dia naik gitu. Begitu. Dan ini kita lihat di sini masih sideways ya, dia masih cari low valid. Low validnya gimana nanti ketika dia masuk lagi ke area London di sini ya kan ya. Masuk ke London kan pasti dia break body di sini nih. Ini harus break body di sini. Nah, seperti itu guys ya. Nah, lihat di sini juga sideways, harga masih berada di sini. Kemudian di 1 jam ini juga ada updatean lagi. Nah, update 1 jam ini juga ada updatean 1 jam guys. Nah, itu. Ini ke sini nih guys. Ini juga ke sini. Nah, itu. Nah, ini yang terjadi ya guys ya tuh. Ini berarti masih di liquidity guys, liquidity. Ya, better kalau ini ya yang belum ada posisinya jangan entry dulu sini ya, banding-banding nanti ya. Semua berada di satu garis di sini. Oke, kalau TP terdekat di mana? Ya, TP terdekat buy kita adalah di sini guys ya. Ini adalah TP terdekat kita di berapa ini? Ngebuy-nya di 42, 12, 45 ya. Kurang lebih di sini ya, di garis ini ya. Ini ada tempat TP kita ngebuy ya. Ya untuk kalian buy-nya tadi dari bawah ya, TP-nya di sini gitu. Ini udah otomatis sih. Kita nggak usah nyari-nyari lagi tempat TP-nya. Gitu. Baik, kita ke 15 menit. Di 15 menit apa yang terjadi? Di 15 menit yang terjadi adalah dia lagi mencari low, mencari high valid, ya kan, di 15 menit. TP-nya di mana? TP-nya di sini, nih di sini. Ini yang tempat TP kita. Ya, ini TP buy-nya kita terdekat di sini. Gitu, ya. TP terdekat kita ya di sini. Gitu. Nih, 4212.47 ini ya TP terdekat kita. Ya. Percaya atau tidak, nggak percaya nggak apa-apa. Nah, kita lihat di sesinya. Kalau kita berdasarkan sesi yang kita lihat, ini dia udah shape high, kemudian dia break high, artinya dia akan menuju ke supply di atas ya. Seperti itu. Supply-nya mana yang terdekat di sini, supply-nya ya pas di area London ini supply-nya begitu. Jadi TP1 di sini, TP2 di sini. Nah, ini TP besar-besarnya di atas ya. Seperti itu. Jadi cara bacanya demikian guys ya. Jadi nggak sembarangan ya. Kita harus ngikutin struktur aja gitu loh. Kalau strukturnya berkata lain ya kita follow aja gitu. Follow the structure. Jadi structure is the king tuh ya utuh. Jadi kita ngikutin struktur, bukan ngikutin apa fundamentalnya bagaimana, itu enggak ya. Jadi dilihat tuh TP nggak nanti nih di sini. TP pasti TP. Kau bilang kalau tercoba pasti ya, pasti nyampe di sini gitu loh ya. Jadi bukan nggak pasti, pasti gitu. Nah, baik, kita ke, nah ini ke 5 menit. Di 5 menit juga kita melihat di sini. Nah, ini udah mau di break ya. Udah di break belum? Ah, ini di break ya guys ya, di break body ya. Tapi belum close. Ini masih tunggu 2 menit lagi. Ya, kalau ini close berarti ini rubah swingnya ya. Jadi kalau misalnya close ya, misal nih ya, kita misal close. Ini untung dari matiin ya guys ya. Nah, ini misal close berarti kan jadi di sini kan. Lihat ini TP-nya nyampe nggak di garis ini nih? Pasti nyampe gitu loh. Nah, ini tuh liquidity guys, itu liquidity. Nah, ini 5 menit jadi gini toh. Nah, ya. Nah, ini juga nanti bisa. Nah, lihat nyampe kan? Tuh. Nanti berikutnya ini di break sampai sini nih. Ini udah pasti gitu loh. Bukan nggak pasti. Yang penting diupdate. ITK mana? ITK di ini guys. Nah itu. Nah itu. Ini yang terjadi gitu loh. Ini 5 menit dia high valid ya, high valid. Nah, dia nyampe nggak tuh di break malah tuh. Pasti nyampe ke sini. Seperti kata tadi bilang bahwa dia break high ya gitu loh. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke 1 menit. 1 menit apa yang terjadi nih? 1 menit. Nah, ini juga sama, 1 menit dia juga mencari high valid. Nah, ini di sini guys. Nah, kita lihat dulu ya. Salah. Kalau ini di sini. Ini di bawah aja. Nah, gitu. Kenapa kayak gitu? Karena biar gue nggak usah copy paste, nyari-nyari bikin lagi, nanti tinggal copy dari sini aja, gitu loh, ya. Sekarang ini sebentar kita lihat. Ini 5 menit. Ini garisnya ada double nggak ya sekarang? Ini kita garis ini kita ambil dulu ya. Nah, karena ini untuk 1 menitnya, 1 menitnya rubah karakter. Nah, ada giniannya nih 1 menitnya nih. Nah, itu toh. Nah, si. Nah, ini pindah lagi ke sini. Ini satu lagi ke atas nih guys.
Nah ini enak nih kita kalau lihat tuh harus kayak gini. Ini udah multi analysis multi time frame. Iya, nah kemana nya? Sebentar. Oh ini deh. Nah, ini lower high. Nah sini jadi highlight kan. Nah gitu toh. Nah ini tuh. Jadi kalian harus mengerti loh, harus ngerti yang kayak gini-ginian loh. Nah, jadi bacanya enak gitu. Apa nggak termanipulasi, tapi ini struktur juga masih bisa dimanipulasi. Ini kurang ajarnya teh gitu guys, kurang ajarnya si market maker kayak gitu, bisa manipulasi struktur juga. Iya kalau yang nggak paham gitu, kalau paham sih insya Allah nggak termanipulasi. Kurang lebih di sini ya. Nah ini. Nah, ini. Nah, ini. Jadi dia tetap nyari high valid, dan ini di 1 menitnya terlihat bullish ya. Tapi masih nunggu sih, masih nunggu, bukan ini masih 50% juga. 50 menitnya juga 50 menit. 1 menitnya juga masih bullish, masih 50% bullish ya. 1 menit nih ya, 1 menit berkata demikian gitu. Ya, tuh kan dia TP kan di sini gitu loh. Ya, seperti itu. Gimana ini bisa terjadi? Ya karena ya udah kita gambar gitu. Ya, seperti itu. Oke. Nanti TP berikutnya ini harus diupdate lagi ya guys ya. TP terdekatnya saya bisa ngambil sekarang, tapi ntar aja lah waktunya ya. Ya, ini pasti nanti masuk ke area London sini nih guys ya. Nanti masuk ke London nih. Oke, kita akan bacakan kesimpulannya adalah untuk PX USD tapi kenal dengan Abang Gold untuk analisis hari ini, hari Senin tanggal 8 Desember tahun 2025 menghadapi sesi Tokyo sampai nanti menuju ke London, dan mapping ini berlaku pada saat video ini dibuat, dan jika Anda menontonnya berarti Anda harus mengupdate-nya sendiri. Dan kita melihat di sini secara directional bias adalah masih bullish atau uptrend. Secara POI juga kita melihat di sini POI besarnya itu memang masih bullish atau uptrend. Secara inner structure adalah masih 50% bullish. Opsi terbaik bagi kita adalah buy di area demand-nya saja. Dan kita melihat di sini Londonnya masih swap low, artinya harga masuk kembali ke area London. Terbaik adalah kita nunggu lagi nanti ketika ada di London, kita nunggu break ya, apa dia break high atau dia break low ya, better nunggu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman, diingatkan kembali untuk bersedekah, karena sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Jangan lupa untuk bergabung di komunitas kita di kelompok bermain Reborn. Pendaftarannya melalui nomor yang ada di deskripsi, dan ini adalah gratis. Tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Dan bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu dan sibuk tapi Anda ingin belajar SMC secara akselerasi langsung bersama saya, Anda bisa menggunakan jasa private training, dan ini berbayar. Anda bisa ambil atau Anda bisa cek di kolom deskripsi dan ambil jika suka, jangan ambil jika Anda tidak suka ya. Harapan saya adalah teman-teman bisa menjadi trader yang mandiri, profitnya konsisten, sukses, dan berhasil start trading for living bisa menjadi nyata di kehidupan teman-teman sekalian. Saya Muhammad Arif Afif dan diri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.